Meneruskan pengajian kita, Kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Babun fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab menerangkan orang yang melakukan satu kebaikan kemudian menjadi terdepan untuk memberikan contoh, ya, baik itu sunnah yang hasanah ataupun sunnah sayyi'ah. Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini mendahulukan dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wallazina yaquluna rabbana, firman Allah, mereka yang berdoa kepada Allah. Nah, kita nih kalau kepengen diri kita, keluarga kita, mulai dari istri kita, anak-anak kita ini baik, awali dengan doa. Doanya itu kapan? Doanya itu mulai kita menikahi wanita itu, ya, mulai kita berhubungan dengan wanita itu, ya, mulai saat istri kita mulai mengandung anak kita. Jadi doa itu harus sudah lebih dahulu. Nah, namun doa di sini itu semuanya harus melalui proses penetapan arahan-arahan agama di dalam menentukan pilihan istri, mengarahkan arahan agama untuk istri, arahan agama untuk anak. Jadi jangan juga nanti doa kita ini bertentangan. Ya. Bertentangan. Milih istri sembarangan misalkan. Didiknya juga bukan dengan didikan agama. Begitu juga ke anak-anak kita sama sekali kita nggak kenalkan agama, nggak kenalkan Tuhannya, Rasulnya, agamanya. Tahu-tahu kita kepengen dijadikan istri kita ini salehah yang taat sama agama. Ini kan gimana jadinya? Pengen ke Pondok Gede, doanya pengen sampai ke Pondok Gede, tapi jalannya ke Kalimalang sono. Nyampe kagak? Iya. Jadi doa juga ada sesuainya gitu. Karena yang Rasulullah SAW contohkan itu, Nabi ya berdoa kalau sudah semuanya maksimal dilakukan. Apa walladzina yaquluna rabbana hab lana, ya Allah berikan untuk kami, jadikan untuk kami, berikan ke kami ya Allah dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata ayunin, yang selalu
membuat kami ini sejuk, yang selalu menjadi diri kita ini sejuk. Maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan istri-istri kita, anak-anak kita ini ya, anak-anak yang soleh. Yang selalu menjadi ya, kenyamanan buat jiwa kita. Udah paling enak ya. Udah paling enak punya istri solehah, punya anak soleh. Ideal banget kan gitu. Nah, tapi di sini bagaimana supaya istri-istri kita ini menjadi istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga mereka ini bisa menjadi penyejuk saat kita pandang mereka. Nah, itu diteruskan lanjutan doanya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti istri yang bisa membuat kita senang adalah istri yang bertakwa. Itu. Istri yang membuat kita senang itu adalah istri yang bertakwa. Anak yang membuat hati kita senang adalah anak yang bertakwa. Jadi senangnya ini tuh bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Istri yang bertakwa di dunia dia ngabdi ke kita, di akhirat nggak menutup kemungkinan dia bisa nolong kita di hadapan Allah. Anak-anak yang soleh, yang bertakwa di dunia dia udah bisa ya ngabdi kepada kita dengan baik, di akhirat dia bisa ya menjadi penolong kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau istri kita ini takwa, kalau anak-anak kita ini takwa, atau dengan bahasa lain, istri soleha, anak-anak soleh dan kemudian waja'alna lil muttaqina imama. Nah, mereka ini nggak bisa jadi orang yang bertakwa, istri soleha, istri takwa, anak-anak takwa, sampai dia punya pemimpin kita yang harus takwa lebih dulu. Ya nggak bisa Pak, kita tukang main gaple, anak kita ini jadi tukang ngaji. Oh enggak, ada di kampung saya terjadi kayak begitu. Iya, 1001 bapaknya bangor, anaknya ada, ya adalah 1001. Kalau hukum normalnya mah, ya bapak anak ini ya tergantung bapak. Kalau anaknya tukang mancing, suka mancing, bapaknya suka mancing, anaknya suka mancing. Emang begitu kan? Itu normalnya kayak begitu. Beda kalau di sana itu ada bapaknya tukang mancing, anaknya tukang ngaji, ya adalah. Bapaknya kafir, anaknya nabi, ada. Jarang nggak tapi? Jarang. Dalam sejarah itu hanya satu. Sayyidina Musa dirawatin nama Firaun. Jadi nabi. Ya, hal-hal yang jarang itu artinya bukan menjadi satu hukum standar buat kita. Kalau normalnya kayak begitu. Kalau kita menginginkan istri kita soleha, anak-anak kita baik, maka pastikan dulu kalau kita ini bisa jadi pemimpin buat mereka. Pengen istri kita ini sholat, ya kitanya juga harus sholat. Kepengen anak-anak kita ini bisa sembahyang, ya kita juga harus nyontoin sembahyang, harus nyontoin sholat.
Jadi jangan mau terima instan, mau terima jadi, hanya ngandelin doa. Mudah-mudahan Allah terima, Allah jadiin istri saya soleh, anak-anak saya soleh, tapi dia nggak ada jadi orang soleh. Lah bagaimana urusannya? Waja'alna lil muttaqina imama. Maka di sini kita pentingnya untuk menjadi suri toladan. Kita ini untuk menjadi suri toladan buat anak dan istri kita. Gitu. Karena anak akan gampang disuruh kalau dia sudah sering lihat apa yang kita lakukan. Nah, sholat nak, anaknya akan berpikir ya, iya wajar karena bapak saya sholat. Dan jadilah ya ayah pemimpin yang bertakwa dulu. Pengen anak-anak istri bertakwa, ya bapaknya dulu bertakwa. Maka pimpinan ini cukup menentukan. Cukup menentukan hasil yang dipimpin. Waja'alna lil muttaqina imama. Kalau mau punya generasi takwa, ya bapaknya harus takwa. Istrinya harus takwa, mau punya istri takwa, ya suaminya harus takwa. Nah, inilah pentingnya kita sebagai laki-laki, sebagai pimpinan rumah tangga, untuk senantiasa menjadi pemimpin yang bisa diikuti, yang disuri toladani, yang bisa ya dijadikan rujukan oleh anak dan istri kita. Gitu. Yang laki-laki sholat jamaah, kamu sholat. Mau lihat bapak kamu nak. Bini kita pun ngomongnya enak. Sono ngaji no. Bapak kamu ngaji itu kan enak. Jadilah pemimpin yang menjadi contoh. Nggak bisa kalau kita nyuruh anak kita sholat, kita masih ngerokok aja ngopi. Kata anak, bapak nggak sembahyang. Kalau anak udah mulai gedean kan begitu kan? Mananya apa? Itu mendidik ketidaktaatan ke anak kita. Maka jangan berharap kalau kita nggak bisa jadi orang takwa lebih dulu, anak kita ini takwa. Kita bukan lagi berbicara kehendak Allah ya, keinginan Allah. Itu kita bukan lagi bicara. Semuanya juga keinginan dan kehendak Allah. Tapi di sini kita lagi bicara bagaimana Allah mengatur strategi agar orang-orang yang kita pimpin, istri kita, anak kita terbatas, itu baik. Nah, kitanya dulu jadi contoh. Kitanya dulu jadi contoh, jadi suri teladan. Pengen istri ini rajin sedekah. Lah kitanya dulu rajin sedekah, ajarin tuh bini, ajarin sedekah. Karena kita nih pemimpin. Asal bini udah kita mulai ajarin pelit juga terus pelit. Lah anak-anaknya pelit. Coba deh, Pak. Waja'alna lil muttaqina imama. Nah, dari sini kita ini harus menjadi pemimpin yang bisa diikuti, yang bisa dijadikan ya suri teladan oleh istri dan anak-anak kita. Nah, maka dari sini ya kenapa saat kita memilih mantu-mantu, suami-suami untuk anak-anak perempuan kita, itu Rasulullah SAW tekankan yang pertama adalah fadfar bidzati dinin taribat yadak. Fazfar bidzati dinin taribat yadak. Pilih yang ngerti agama. Kenapa yang harus ngerti agama? Karena ngerti agama ini adalah bahan untuk kita takwa sama Allah. Nggak bisa Pak, seseorang ini takwa sama Allah kalau nggak ada bimbingan agama. Bohong. Nggak bisa dia takut sama Allah, baik hubungannya sama Allah kalau kagak ada ilmunya. Maka Rasulullah, gimana kami ini menikahkan putri-putri kami ya Rasulullah dengan laki yang bagaimana? Ya enggak, dengan laki yang bagaimana? Ya kata Rasulullah SAW, ya, ambil keuntungan dari yang ngerti agama, maka pasti akan dapat keuntungan. Pengertian dapat keuntungan artinya
Ya anak kita ini, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kalaulah dia cinta kepada putri kita, maka putri kita akan dimuliakan. Tapi kalau laki tersebut yang bertakwa tidak cinta kepada anak kita, maka suaminya tersebut nggak akan zalimi. Maka kalau suami sebagai pimpinan rumah tangga yang takwa, dia cinta sama istrinya, pasti akan dimuliakan. Dia nggak demen sama bininya, nggak bakal dizalimin. Nah, iya Pak. Makanya ya nyariin suami anak-anak kita aja standarnya udah diarahkan oleh Rasul, standarnya udah ditentuin. Karena dia bakalan jadi pemimpin. Gitu. Pertamanya harus ngerti agama, karena agama ini adalah bahan ya, yang akan bisa mendekatkan seseorang tersebut ke hadapan Allah, di sisi Allah. Ilmu ini adalah bahan untuk menyampaikan seseorang ini takwa kepada Allah. Ilmu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kenapa takwa? Ya. Kalau kita ini sebagai laki-laki udah takut sama Allah, nah itu tadi. Kita nggak demen nama anak pun nggak akan kita zalimin anak kita. Kita nggak demen pun nama bini kita nggak akan kita zalimin. Itu orang yang takwa, Pak. Maka kalau termasuk salah satu kriteria wajib buat seorang pemimpin, mau itu suami, mau itu apalah RT RW, itu yang pertama memang takwa sama Allah. Takwa artinya apa? Takutnya sama Allah. Karena kalau dia takut sama Allah nggak bakal hianat sama kita. Kalau dia udah nggak takut sama Allah, ya udah Pak, selesai. Berani banget pasti dia. Mulai aja dia berani sama Allah sama Rasul, udah pasti berani ngianatin kita. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha, ya. Jangan kau hianati Allah, jangan kau hianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, pasti kamu itu akan mengkhianati amanat yang diberikan kepada engkau. Nah, makanya standarnya yang pertama takut sama Allah. Takut sama Allah. Kalau takut sama Allah udah aman. Iya. Dia cinta dia muliakan, dia nggak cinta nggak akan zalim. Jadi kriterianya kayak begitu, takut sama Allah. Modalnya, ya berarti kan orang tersebut ya udah berilmu dan takut kepada ilmunya diamalkan sehingga menciptakan takwa, takut sama Allah. Kalau takut sama Allah apa udah aman banget. Tapi kalau takutnya sama bini, udah kelar deh. Ada nanti kepemimpinannya sesuai kepengenan bini. Nah, kepemimpinan yang diarahkan oleh bini biasanya suami yang pelit sama emak bapaknya. Tuh gitu. Makanya agama itu udah maha benar, karena memang yang menetapkan itu adalah yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, kita dulu. Nah, karena imam ini adalah yang diikuti, imam ini yang disuruh teladani, maka imamnya harus benar dulu. Pimpinannya harus benar. Ya pimpinan sholat aja juga Pak kagak bisa sembarangan kan Pak. Dan itu ditetapkan oleh Rasul. Mana hakun nasi bil imam, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling ngerti, yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Nah, ulama-ulama kita ini mengartikan ini di zaman sekarang itu adalah yang paling ngerti hukum. Yang paling ngerti isi Al-Qur'an. Orang yang paling ngerti isi Al-Qur'an itu adalah orang yang paling bertakwa, Pak. Kalau mau tahu. Selain tatanan aturan sholat dia paham, itu pastinya.
Jadi kagak bisa juga dia takut sama Allah tapi paham sholatnya enggak lah. Kalau lahiriah itu udah harus lebih dulu. Ya. Dia jadi imam, dia harus tahu hukum. Makanya bahasa Rasulullah ini aqra'ukum bi kitabillah, yang paling paham Al-Quran. Maknanya dia paham ya seluruh aturan-aturan sholat. Ya kan, kalau sudah ngomongin Al-Quran pastinya aturan-aturan semuanya sempurna. Ya udah dia pahami aturan sholatnya bagaimana. Dan bukan hanya itu, ya. Setelah dia pahami semua aturan sholat ini orang termasuk yang paling ya mengamalkan Al-Quran tersebut. Orang yang paling mengamalkan Al-Quran tersebut adalah orang yang paling takwa, Pak. Itu orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa. Udah hukumnya paham, paling takwa, takut. Jadi benar-benar kita diajak ke Allah. Itu. Bukan diajak kepada hawa nafsunya. Itu pemimpin. Makanya Rasulullah itu adalah pemimpin terbaik di kolong langit ini. Pemimpin terbaik dalam kehidupan dunia. Karena Rasulullah itu ngajaknya ke Allah, bukan kepada pribadi. Pernah nggak Rasulullah ngajak umatnya buat ngayain diri? Enggak. Buat beliin tanah Sayyidah Fatimah? Enggak lah. Jadi memang kayak begitu Pak pemimpin. Karena tugas pemimpin yang benar ngajak kita ke Allah. Sebagaimana tugasnya Nabi mengajak umatnya kepada Allah. Jadi imam itu bukan sembarangan. Harus ahlinya. Kita mau jadi imam apa nih? Imam sholat, ya harus ngerti sholat. Mau jadi imam masyarakat, ya harus ngerti aturan-aturannya. Nggak bisa lah imam sholat, bisa jadi imam perang ya. Belum tentu, ada kriteria masing-masing, ada standarnya masing-masing. Cuman kalau syarat takwa sama Allah itu modal pertama. Karena takwa inilah yang akan bisa membawa seluruh yang dia pimpin ini ke arah Allah. Kemudian waqala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka ini pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina. Mereka tuh Allah angkat jadi pemimpin dari kaum Bani Israel, jadi imam-imam. Itu karena apa? Karena yahduna bi amrina. Mereka ini tuh ya ngajak orang itu kepada hidayat kami, hidayat Allah, kepada aturan Allah. Ya. Kami jadikan mereka imam-imam yang apa? Yang yahduna bi amrina, yang mereka ini selalu mendapatkan petunjuk dari perintah kami. Maknanya akan benar seorang dalam kepemimpinannya kalau dalam kepemimpinannya standar aturan sistem yang dipakai itu adalah aturan Allah. Gitu Pak. Dalam pimpinan apa aja. Tapi kalau kepemimpinannya standarnya bukan takwa, standarnya bukan Allah dan Rasulnya, bukan aturan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi kepemimpinannya karena dasar hawa nafsu dan yang lain, ya pastinya nanti kepemimpinannya itu akan mengajak yang dipimpin itu kepada untuk memuaskan nafsunya. Apa kepengenannya. Nah maka kriteria pimpinan-pimpinan yang Allah angkat itu rata-rata yahduna bi amrina. Mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Orang benar. Nggak bisa ecek-ecek. Nah, maka kalau standarnya agama, standarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka benar. Tapi kalau udah standarnya duit, udah
nggak bisa beres sudah. Mau diapain aja udah pasti duit udah. Makanya pemimpin yang naik ke sebab duit, udah pasti asal jadi pemimpin dia nyari duit. Emang begitu Pak. Ayo coba dah. Ya. Qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan yang terakhir, kenapa imam itu harus seperti itu? Karena dia akan jadi percontohan. Imam itu adalah percontohan buat makmum. Nah, setiap percontohan baik yang makmum atau yang dipimpin, dia bisa ngelakuin begini karena pimpinannya begini. Dia bisa sholat jamaah karena pimpinannya sholat jamaah. Dia bisa sedekah karena pimpinannya sedekah. Dia bisa zikir karena pimpinannya zikir. Dia bisa rajin kerja bakti karena pimpinannya kerja bakti. Kalau ada pemimpin yang memang dia menjadi orang pertama untuk memberikan suri tauladan atau contoh yang baik buat yang lain, menjadi contoh ikutan orang banyak dalam melakukan kebaikan, nah maka seberapa banyak orang yang menganggap dia pemimpin dan mengikuti dia, mencontoh dia dalam hal kebaikan, sebanyak itu juga pahala yang Allah akan berikan kepada pemimpin tersebut. Maka imamun adil, pemimpin yang adil, termasuk satu golongan yang kelak akan Allah naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu imamun adil, imam yang adil. Maka mudah-mudahan walaupun kita kagak jadi RT, nggak jadi RW, tibang jadi pimpinan rumah tangga, mudah-mudahan kita menjadi imam yang adil buat istri dan anak-anak kita. Yang penting itu, karena kan pimpinan kita Pak. Kalaulah mungkin kita tidak ada anak, tidak ada istri, maka Allah jadikanlah kami pemimpin yang adil buat diri saya. Karena kita ini semua pemimpin di hadapan Allah, dan setiap pemimpin ingat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.